Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Oke, kali ini gue akan ngebahas tentang lelembut ataupun makhluk halus yang ada di film KKN di Desa Penari. Siapakah dia? Yaps, dia adalah Badarawuhi. So, kalian pasti sudah familiar nih dengan sosok ini. Dimana sosok ini viral karena treat horor KKN di Desa Penari pada tahun 2019. Sosok ini merupakan salah satu karakter yang sangat penting di film KKN di Desa Penari. Kalian tahu nggak asal-usul sosok Badarawuhi? Maka dari itu, di video kali ini gua akan ngebahas atau menceritakan sosok dari Badarawuhi. Nah, sebelum gua ngebahas sosok tersebut, jangan lupa subscribe channel ini dan bantu gua untuk tembus 10.000 subscriber. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasannya. Kalian tahulah, Badarawuhi ini diceritakan sebagai makhluk halus penunggu di Desa Penari. Nah, dia juga berasal dari Pantai Selatan. Konon, dia diusir dari kerajaan Pantai Selatan karena merasuki salah satu penari yang bernama Rana Narek di timur Pulau Jawa. Kehidupan sehari-hari dari Rana Narek adalah memimpin suatu desa dan murid dari seorang kesatria di zaman kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Prabu Airlangga. Nah, dia bersama dengan 4 murid lainnya melarikan diri nih ketika sang guru ditaklukkan Empu Brada. Nah, singkat cerita, keempat saudara seperguruannya tersebut melarikan diri ke Bali. Sementara Rana Narek bersembunyi di bagian timur Pulau Jawa dan mulai membangun sebuah pemukiman. Nah, di sana pada saat membangun sebuah pemukiman, ada sebuah pelataran yang digunakan Rana Narek dan penduduk desa untuk memuja dewa atau arwah leluhur dengan tarian di desa yang baru bangun tersebut. Rana Narek juga sengaja tidak memperlihatkan kekuatannya untuk menghindari kejaran dari Empu Brada. Dan hidupnya kini hanya digunakan untuk mempelajari lontar yang berisi ilmu kadijayan yang dibawanya ketika kabur. Nah, lontar itu sangat istimewa karena membawanya mempelajari berbagai ilmu kanuragan dan kanujiwan. Ratna Narek mempelajari ilmu tersebut untuk menaklukkan pemimpin lelembut yang ada di hutan-hutan Pulau Jawa. Ratna Narek juga mendapat anugerah awet muda karena lontar tersebut. Kehidupannya mulai terusik nih ketika dia melakukan perjalanan ke Wonokromo yang saat itu memiliki pemimpin lelaki hidung belang. Lelaki hidung belang tersebut ketika melihat kecantikan Rana Narek, sang pemimpin Wonokromo tertarik dan menawarkannya untuk menginap semalam. Tanpa curiga, Ratna Narek pun menerimanya nih. Namun pada malam hari ketika dirinya tertidur, pemimpin desa tersebut dan 2 anak buahnya berusaha melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Nah, ketika melakukan hal tersebut kepada Ratna Narek, mereka bertiga kemudian terpental dan mati karena kesaktian yang dimiliki oleh Ratna Narek. Nah, matinya pemimpin desa, Ratna Narek pun dinobatkan sebagai penerus setelah kematian pemimpin Wonokromo. Nah, seketika desa yang dipimpinnya kini konon adalah gerbang gaib menuju pantai utara Jawa. Di sana terdapat ada kolam air atau sendang yang dipercaya sebagai tempat persinggahan Ratu Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul juga memiliki hubungan baik nih dengan kerajaan utara Laut Jawa. Nah, konon di desa yang ditempati Rana Narek ada peraturan yang tidak diperbolehkan di desa tersebut, yaitu penduduknya dilarang menari diiringi alunan gamelan. Dengan bangganya Ratna Narek menjadi pemimpin di desa tersebut membuat dirinya menjadi sombong. Ratna Narek juga menyebutkan siapa yang melanggar pantangan adat tersebut, dia nggak segan-segan menantang semua penghuni hutan Daha termasuk para penghuni sendang. Nah, mendengar ucapan dari Ratna Narek tersebut, banyak makhluk gaib yang merasa tertantang nih. Seketika itu juga para makhluk gaib pun berdatangan dan menyerang Ratna Narek serta penduduk yang tak berdosa di sana. Nah, dikala itu juga salah satu penjaga sendang Ratu Pantai Selatan di desa tersebut langsung merasuki tubuh penari yang ada di sana. Terjadilah nih pertempuran para makhluk halus dengan Ratna Narek dan penduduk desa di sana. Seketika itu juga Ratna Narek dan penduduk desa tersebut musnah yang dilakukan oleh para lelembut atau makhluk halus tersebut. Namun sayangnya, setelah Ratna Narek dan penduduk musnah, sang penjaga sendang yang merasuki tubuh penari tadi gak mau keluar nih. Sampai akhirnya jasad penari tersebut dihancurkan oleh Ratu Pantai Selatan yang membuat sosok tersebut keluar dari sang penari. Nah, karena pembangkangannya itu, Ratu Pantai Selatan melucuti beberapa kekuatan dari utusannya tersebut
dan tidak lagi menganggapnya sebagai pengikut. Nah, sejak itulah sosok yang merasuki tubuh penari desa itu mulai berkelana tanpa tujuan nih. Nah, kan penjaga sendang tadi itu sudah nggak dianggap pengikutnya Ratu Pantai Selatan nih, tapi dia tetap mengenakan atribut selayaknya pengikut Ratu Pantai Selatan. Tak lama dari perjalanannya, dia akhirnya menemukan tempat tinggal yang nyaman untuk dia huni. Nah, tempat tersebut adalah sebuah wilayah yang mana Nur dan kawan-kawannya menjalankan program KKN. Namun, ketika dia marah akibat ada yang mengotori tempatnya atau melanggar aturan di wilayah kekuasaannya, maka wujudnya akan berubah menjadi setengah badan atas wanita yang memakai mahkota dan bagian tengah ke bawah berbentuk ular. Nah, dialah yang disebut Badarawuhi oleh masyarakat Jawa. Nah, tadi itulah cerita atau asal-usul dari sosok Badarawuhi. Gimana menurut kalian? Apakah sosok tersebut benar-benar nyata? Jika kalian punya cerita ataupun pendapat versi yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih yang telah mengklik video ini. Jika kalian suka dengan video ini, kasih gua jempol ke atas. Dan jika kalian tidak suka dengan video ini, kasih gua jempol ke bawah. Gua Aji, sampai bertemu di malam selanjutnya.